Selamat mendengarkan podcast ini. Hari ini kita bicara mengenai menyerukan nama Allah. Masih juga sedikit menyangkut mengenai nama Yahweh, ya. Nah, apa istimewanya menjadi orang Kristen atau anak Tuhan itu, saudara? Kalau kita mengamati kehidupan orang Kristen dewasa ini, terutama di gereja-gereja yang memiliki anggota banyak, gereja-gereja baru maksud saya, yang memiliki anggota banyak, yang dikenal sebagai mega church, gereja-gereja besar, mereka dominan memiliki pengertian bahwa istimewanya menjadi orang Kristen karena memiliki Tuhan yang namanya berkuasa. Dengan nama yang berkuasa tersebut, orang percaya memiliki andalan untuk menghadapi berbagai persoalan dengan segala kebutuhannya. Tuhan yang dipercayai lebih kuat dari segala kuasa manapun, melalui namanya menjadi jaminan hidup. Nah, kehebatan Tuhan dalam namanya inilah yang biasanya diserukan. Menyerukan nama Tuhan. Karena nama itu ajaib. Nama itu luar biasa, saudaraku. Dan inilah yang membuat orang termotivasi ikut Tuhan Yesus. Siapa yang tidak ingin untung? Siapa yang tidak ingin memiliki Allah yang namanya ajaib dan luar biasa? Nah, saudaraku sekalian, kalau seseorang mengikut Tuhan Yesus karena kehebatan namanya, dan karenanya perlu diserukan kemanapun orang percaya berada, kelihatannya ini benar, tapi sebenarnya kurang lengkap, saudara. Bahkan bisa salah kalau tidak diisi dengan pengertian yang benar. Mari kita lihat ciri dari kelompok orang-orang yang memiliki konsep berpikir ini. Bahwa kita mengikut Tuhan Yesus, orang percaya mengikut Tuhan karena Tuhan ajaib, karena Tuhan luar biasa, namanya luar biasa ajaib. Nah, ciri-ciri orang-orang Kristen atau komunitas atau gereja seperti ini, yang pertama, membanggakan kuasa dari nama Tuhan secara mistik. Membanggakan kuasa dari nama Tuhan secara mistis. Secara mistis artinya mempercayai nama Tuhan sebagai mengandung kuasa tanpa merelasikan secara benar dengan pribadi si pemilik nama. Nah, ini perlu kecerdasan untuk melihat, perlu kejujuran untuk mengamati, ya, dan kecerdasan untuk menganalisa. Membanggakan kuasa dari nama Tuhan secara mistik. Secara mistik artinya mempercayai bahwa nama Tuhan mengandung kuasa, tapi tidak merelasikan atau menghubungkan secara benar, menghubungkan juga, tapi tidak secara benar dengan pribadi si pemilik nama. Nah, kelompok orang-orang Kristen ini beranggapan bahwa Tuhan, si pemilik nama, merasa tersanjung kalau namanya dipercayai mengandung kuasa yang luar biasa. Biasanya perbandingannya adalah orang-orang yang non-Kristen yang menolak nama Yesus atau nama Tuhan Allah Israel. Nah, kalau perbandingannya mereka ya tentu saja saudara-saudara sekalian, tentu saja jauh beda, sangat berbeda, bertolak belakang. Nah, komunitas Kristen seperti ini merasa bahwa Allah akan tersanjung kalau mempercayai kuasa yang luar biasa itu. Mempercayai kuasa yang luar biasa dalam namanya. Itulah sebabnya banyak orang Kristen dengan mudahnya selalu menggunakan nama Tuhan dalam segala keadaan untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan. Apa-apa dalam nama Yesus, apa-apa dalam nama Yesus. Sampai praktek itu menjadi seperti sebutan atau mengucapkan mantra. Banyak di antara kita telah terjebak di situ. Oke?
Saya tidak bermaksud untuk mencela agama lain. Tidak bijaksana kalau kita mencela. Cuman saya membuat perbandingan. Orang Kristen juga begitu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Buka pintu rumah dalam nama Yesus. Ada orang-orang Kristen yang begitu. Juga kalau dalam satu situasi yang sulit. Ada huru-hara dalam nama Yesus. Ada penodong dalam nama Yesus. Saya bukan tidak percaya dengan nama Yesus lalu penodong tiba-tiba gemeter kabur, bisa saja. Pengalaman seperti itu pernah dialami orang, bisa. Siapa tahu yang nodong itu orang Kristen, bisa saja. Dengan bilang dalam nama Yesus langsung, rupanya sesama iman. Dilarang saling mendahului. Sudah bisa mengerti maksud saya? Akhirnya nama Yesus menjadi seperti kata mantra, saudara. Orang-orang Kristen seperti ini menjadikan kesaksian-kesaksian mengenai kedahsyatan Tuhan sebagai primadona hidup kekristenannya. Dan dalam pertemuan-pertemuan ibadah diutamakan bagaimana menyanjung dan meninggikan nama Tuhan. Dengan cara inilah mereka menyerukan nama Tuhan. Menyerukan nama Tuhan. Coba saudara tanya orang yang punya konsep menyerukan nama Tuhan itu kira-kira apa? Bagaimana meninggikan nama Yesus. Bagaimana menggunakan nama Yesus secara maksimal. Tetapi, aduh sayang, tidak merelasikan secara benar dengan pribadi si pemilik nama. Anda masih bersama saya? Anda bisa paham yang saya katakan? Ini tipis bedanya, saudara. Orang yang menggunakan nama Yesus dan merelasikan dengan pemilik nama, dan menggunakan nama Yesus tanpa merelasikan dengan pemilik nama. Ya. Itu bedanya tipis, cuman cirinya kelihatan juga. Kalau orang yang menggunakan nama Yesus dengan menghubungkan atau merelasikan dengan pribadi si pemilik nama, dia tidak sembarangan pakai nama Yesus. Jangan tikus lewat darah Yesus. Kalau di film-film barat nembak kepala orang pecah jebret Jesus Christ. Mereka memahami menyerukan nama Tuhan sebagai mempromosikan kuasa Tuhan oleh namanya. Dengan kata lain memamerkan kuasa Tuhan di dalam namanya itu seakan-akan orang percaya sedang berkompetisi dengan Allah atau agama lain. Saya sudah katakan tadi kita memandang dengan jujur, betul nggak saudara? Analitis, cerdas, betul saudara? Bukankah begitu? Amin. Mereka mempromosikan kuasa Tuhan oleh namanya atau memamerkan kuasa Tuhan di dalam atau melalui namanya seakan-akan orang percaya sedang berkompetisi dengan Allah atau agama lain. Ayo, siapa yang lebih hebat Allahnya? Makanya lagu-lagunya juga Allah mana seperti Allahku. Tidak ada, tak ayat. Dengan kata lain memamerkan kuasa Tuhan itu, ini cara bersaksi yang tidak tepat. Mau menunjukkan supremasi atau keunggulan Tuhan di dalam namanya, dengan membenturkan dan membandingkan dengan Allah atau agama lain. Ini malah bikin hidup beragama tidak harmonis di sebuah masyarakat yang majemuk seperti Indonesia. Dan tidak cara demikian kita menyelamatkan manusia, saudara. Saya bukan tidak percaya bahwa mujizat itu bisa menjadi pintu gerbang orang mengenal Tuhan. Tapi itu tidak mutlak. Tidak mutlak, tidak harus demikian. Nah, cara bersaksi yang benar tidaklah demikian, saudaraku. Saudara ingat, iman datang dari pendengaran oleh firman Kristus. Bukan karena melihat mujizat. Melihat mujizat, mengalami mujizat, betul. Jadi pintu gerbang orang mendengar Injil. Betul, dengan mengalami mujizat datang ke gereja, dengan mengalami mujizat membuka telinga mendengar firman, iya. Tapi itu tidak mutlak, saudara. Ya. Kalau yang mutlak, saudara tahu apa? Menjadi terang. Mereka melihat perbuatanmu dan memuliakan
Bapa di surga memuliakan Allah, artinya ikut mengabdi dan melayani Tuhan. Sampai level betul-betul selamat, betul-betul ikut melayani, memuliakan Allah. Itu kan bukan hanya mengakui Allahnya orang Kristen baik dan luar biasa. Memuliakan Allah artinya menggunakan segenap hidupnya untuk melayani. Itu yang mutlak, saudara sekalian. Kalau kita melihat ya orang-orang Yahudi ya, melihat langsung mujizat, melihat langsung keajaiban. Bisa loh mereka berkata salibkan dia. Berapa banyak yang betul-betul sampai akhirnya mereka menjadi pengikut Yesus? Nggak banyak. Nggak banyak. Saya berkata begini bukan anti mujizat loh saudara, sama sekali tidak. Nah, sikap seperti berkompetisi seperti yang tadi saya katakan, itu mirip dengan anak kecil yang memamerkan kelebihan orang tuanya di depan teman-temannya dalam rangka pamer-pameran kekuatan itu loh. Papa saya punya pistol, ya, papa saya punya senatan, yang lain papa saya punya meriam. Lalu itu, kalian masih kalah, papa saya punya kapal selam. Paham nggak maksudnya? Itu childish, saudara. Cara-cara beragama seperti ini, cara-cara yang tidak dikehendaki Allah. Nanti akhirnya apa, saudara? Pakai pedang. Ayo, siapa yang lebih kuat? Yang kalah pindah agama ya. Konyol. Konyol. Tidak dengan cara begitu kesaksian itu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, akhirnya saudara tahu dalam kaitannya dengan hal ini terjadi kesaksian dihiperbola atau dilebih-lebihkan sehingga terjadi penipuan atau dusta, bahkan ya bukan fakta yang sesungguhnya. Kalau orang sudah mengambil ranah atau wilayah ini untuk bersaksi, untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan, dia akan terus mencari hal-hal yang ajaib. Harus memproduksi perkara-perkara yang spektakuler. Dan kalau tidak ada, diadakan. Nah, terjadi penipuan atau dusta. Oh, dia sembuh, tunjukkan fotonya. Padahal orangnya sudah mati. Loh, ini benar. Anda mengerti nggak pendeta-pendeta yang masuk ke ranah itu? Dia nggak mau kalah. Dia kalau khotbah, dia juga mesti punya kesaksian. Bisa dihiperbola, maka terjadi dusta, penipuan. Jadi lebay. Bisa mengerti, saudara? Soal-soal itu jadi gede-gedein, saudara. Karena itu kapitalnya. Modalnya begitu. Memang menyanjung dan meninggikan nama Tuhan itu penting, bahkan suatu keharusan bagi umat Tuhan. Tetapi hal ini tidak boleh dilepaskan dari pengenalan akan pribadi Tuhan untuk dapat melakukan kehendaknya dengan tepat. Tanpa mengenal dia dengan benar dan melakukan kehendak Tuhan, sia-sia, percuma orang menyanjung-nyanjung dan memuji nama Tuhan, saudara. Ini bahasan untuk orang Kristen yang dewasa. Nah, kalau orang memandang stereotip apa yang saya ajarkan atau a priori, mereka berkata, ya Erastus ngomong begitu karena tidak bisa memperagakan kuasa Allah. Ya sudah, saya diam saja. Ya, oke? Kita berpikir cara dewasa. Orang Kristen yang dewasa, saudara. Oke, kedua, mari Pak. Ciri yang kedua dari orang-orang Kristen, saudaraku sekalian, yang memiliki konsep yang salah menyerukan nama Tuhan itu apa? Konsep yang salah tadi, membanggakan kuasa Tuhan dan memandang nama Tuhan itu berkuasa secara mistik, artinya menggunakan nama Tuhan tanpa merelasikan dengan pribadi si pemilik nama. Jadi kalau kita gunakan nama Tuhan harus izin dia. Nah, nanti ada satu bahasan apa artinya menggunakan nama Yesus. Ada bahasan lagi mengenai apa artinya menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Itu ada bahannya sendiri. Apa artinya menggunakan nama Yesus. Nah, sampai level ini jujur ya, bukan mau sombong.
Kalau Kristen baru nggak mau ngikutin, nggak bisa, sulit. Atau saudara yang biasa dengan berpikir cara begitu memandang saya kurang percaya kuasa nama Yesus. Tidak, saya percaya akan kuasa Tuhan. Kalau saya pakai dalam namanya itu bukan karena namanya berkuasa, karena pribadi yang punya nama berkuasa. Yang kedua, karena ia mengizinkan saya menggunakan nama itu. Oke? Oke, ayo teruskan Pak. Kedua, dalam berurusan dengan Tuhan, motivasinya adalah bagaimana mengalami kuasa dari atau melalui nama Tuhan. Pengalaman ini dijadikan ukuran keperkenanan di hadapan Tuhan. Mereka berkeyakinan dan merasa semakin mengalami hal-hal yang ajaib, spektakuler dari kuasa nama Tuhan, berarti semakin merasa sebagai anak Tuhan yang istimewa atau VIP di hadapan Tuhan. Nah, begitu saudara. Makanya sering kan, ayo bersaksi. Saksi di mana saja. Saksi di mana saja. Saksi di mana saja, gitu ya. Semua sakit hilanglah, rumah sakit juga hilanglah. Bukan hanya semua sakit hilanglah, tapi rumah sakit juga hilanglah. Sampai dokter nggak dipandang lagi. Minum obat dianggap tidak percaya kepada Tuhan. Berobat dianggap tidak beriman. Coba lihat, sampai kebablasan begitu saudara. Kalau berobat salah, Tuhan nggak pakai luka seorang tabib. Saudara bisa paham itu? Maka lihat jangan sepotong atau secara parsial, tapi lihatlah secara utuh. Kalau sudah tua, ya organ-organnya mulai tidak seperti waktu muda yang masih prima, ada gampang lupa. Itu hal yang harus dianggap wajar. Ya. Gampang mulai sakit-sakitan, bisa. Itu hukum kehidupan kok. Makin tua manusia lahiriah kita semakin merosot. Makanya kita menantikan langit baru, bumi baru. Ada orang nanya begini, Pak, nanti di surga kita umur berapa wajah kita? Umur 33 tahun. Apa dasarnya? Nggak ada sih dasarnya. Cuman kalau boleh saya ngomong ya, satu, umur 33 tahun itu usia wajah nggak banyak berubah lagi. Oke? Itu logika ya. Kalau umur 10 tahun, 20 tahun nggak ketemu, anda lupa. Kalau 33, wajah mulai matang. Terbentuk lebih permanen. Satu, dua. Tuhan Yesus naik ke surga umur 33,5 tahun. Jadi ambil wajahnya Tuhan saja. Dasarnya itu aja. Tapi nggak penting saudara, yang jelas di sana nggak ada sakit penyakit, nggak jadi pikun, apalagi kanker nggak ada, apalagi namanya panu, kurapan, jerawat nggak ada lagi ya. Oke, jadi jangan pengalaman spektakuler menjadi ukuran seorang VIP. Oke, teruskan. Benarkah hal ini? Ya. Kalau kita perhatikan, orang miskin yaitu Lazarus yang di pangkuan Abraham, ketika di dunia tetap miskin sampai mati. Apakah berarti orang yang tidak dikasihi Tuhan? Apakah dia orang yang dikasihi Tuhan? Enggak. Terus. Stefanus dilempari batu sampai mati, dan Tuhan tidak berusaha menolong menghindarkan Stefanus dari penderitaan fisik. Apakah berarti ia tidak istimewa? Tuh. Saudara bisa mengerti itu? Ya, terus pada masa aniaya, baik yang terjadi pada abad-abad awal kekristenan maupun sekarang ini di beberapa wilayah, Tuhan sering tidak tampil sebagai penolong untuk menunjukkan keperkasaannya. Iya, gereja ditutup, dibakar, bukan 1, 2 loh, dan Tuhan seperti nggak nolong. Ingat di Jawa Tengah, pendeta yang tua saat dibakar sampai mati di dalam gereja. Itu pendeta senior, saudara. Kebetulan saya kenal dengan familinya, cerita. Mati lagi berdoa. Mestinya kan dia bisa keluar begitu. Waduh. Saudara, nyatanya tidak berbuat apa-apa. Sementara orang Kristen, api menyala di depannya.
membakar semua musuhnya. Nah, gereja kita yang dibakar. Ironis ya, yang kebaktiannya di gedung-gedung, gedungnya bagus, ya, yang aman dari kelompok-kelompok radikal, bisa nyanyi memuji Tuhan. Wah, api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Gereja di pinggiran di Bekasi, di Tangerang dibakar, saudara. Khususnya daerah Bekasi ditutup. Dulu di situ Bondo, di Surabaya. Aduh, saudara, sedih ya. Sedih. Gereja yang sudah punya izin lama dicabut, dilarang dibangun. Waduh. Tapi Tuhan seperti nggak berbuat apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Terus baca, maksudnya apa Tuhan itu? Bahkan Tuhan yang dipercaya oleh orang Kristen seperti tidak berdaya. Terus, ini bukan berarti Tuhan lemah dan tidak berdaya. Tetapi semua itu diizinkan terjadi untuk pendewasaan umat Tuhan dan pengujian untuk menemukan korpus delikti. Saudara, orang-orang Kristen yang menghadapi masalah-masalah seperti ini jangan dianggap sebagai orang Kristen yang kalah. Tuhan mengizinkan itu, saudara. Tuhan mengizinkan itu terjadi. Jadi kalau kita menyerukan nama Tuhan berarti kuasa Tuhan dinyatakan secara ajaib atau spektakuler. Dan dengan hal itu mau menunjukkan bahwa dirinya VIP. Bagaimana dengan pendeta-pendeta yang gerejanya ditutup, akhirnya tidak punya tempat kebaktian dari rumah ke rumah, tambah hari tambah miskin, sulit. Apakah mereka tidak bisa menyerukan nama Tuhan? Apakah hanya orang-orang kota yang punya duit, yang gerejanya tidak terganggu, yang bisa menyerukan nama Tuhan? Serukan nama Yesus, maksudnya apa? Kalau dibedah dengan jujur, orang berkata serukan nama Yesus artinya tunjukkan keperkasaannya. Betul? Tapi justru Tuhan sering tidak menunjukkan keperkasaan. Jangan-jangan orang yang bersaksi seakan-akan Tuhan perkasa, dia banyak tidak benar dalam bisnis. Misalnya, Allah pulihkan bisnis saya, Allah berkati. Padahal ada cara-cara yang tidak lurus yang dia lakukan. Nah, ini bukan kepahitan loh ngomong begini, kita mau ngomong adil saja, saudara. Ya, terus ciri ketiga. Nah, sekarang ciri ketiga. Ada usaha terus-menerus memanfaatkan nama Tuhan untuk kepentingan-kepentingan yang sebenarnya tertuju pada diri sendiri. Bahkan dalam lingkungan pelayanan pekerjaan Tuhan. Dalam lingkungan pelayanan pekerjaan Tuhan, mereka sangat yakin bahwa penggunaan nama Tuhan berkenan kepada Tuhan. Ya, ini kan untuk kepentingan Tuhan, pakai nama Tuhan. Tetapi nih, apakah mereka mengoreksi motivasi terdalam dalam melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan itu? Kalau kita punya proyek ini, proyek itu, kegiatan penginjilan ini, penginjilan itu, misi ini, misi itu. Tuluskah kita tidak mengambil keuntungan sama sekali di balik semua kegiatan itu? Kalau di balik itu kita masih mau mencari keuntungan, paling tidak kita punya kegiatan, kesibukan, nama yang diangkat. Waduh, itu namanya menggunakan nama Tuhan dengan sia-sia. Untuk pekerjaan Tuhan, saudara, ayo nyumbang gitu. Oh, tidak salah mendukung pekerjaan Tuhan. Tapi kalau yang menyerukan itu ternyata punya vested interest di balik itu, wah, ia telah bersalah kepada Tuhan, memanfaatkan nama Tuhan. Godaan ini besar atas para pendeta, atas saya. Makanya harus bertumbuh dewasa, punya kemurnian iman. Nah, kalau kita meletakkan pengharapan kita di langit baru, bumi baru, kita tidak haus kedudukan, hormat, tidak mengingini harta dunia, wah, kita akan lebih jauh dari motivasi yang salah. Everything we do for God's glory. Oke, terus. Tetapi mereka tidak mengoreksi motivasi terdalam dalam melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Tentu hal ini tidak disadari oleh pelaku, sama seperti anak-anak memperlakukan orang tuanya. Mereka hanya memanfaatkan orang tua
tanpa mengerti tindakan tersebut kurang pantas. Ya, terus Tentu tidak salah kalau anak-anak masih di bawah umur memanfaatkan orang tua. Tetapi kalau sudah usia di atas 30 tahun masih berbuat demikian, maka berarti ia tidak tahu diri. Ia tidak sayang orang tua dengan benar, sehingga menyusahkan orang tua. kalau saudara orang Kristen baru ke gereja karena mau memanfaatkan Tuhan, punya nama yang berkuasa, kadang-kadang kita bisa mengerti saudara, bisa ditolerir saudara. Tapi kalau sudah jadi Kristen lama, ke gerejanya supaya diberkati, dilindungi dengan nama yang berkuasa, mujizat terjadi setiap hari, gitu kan? Nah, jadi apa? Mujizat terjadi setiap hari. Maksudnya apa? Kalau dikejar terus nanti dia membelok. Maksudnya adalah apa gitu loh. Kalau jujur lu pikiran kau pasti duniawi. Itu memanfaatkan nama Tuhan, saudara. Dulu kan saya biasa, saudara, pakai nama Yesus. Oh, diberkatilah usaha ini, diberkati. Tanpa sungguh-sungguh menuntun orang itu kepada kebenaran. Misalnya punya perusahaan atau toko, saya doakan diberkati Pak usahanya pada dalam nama Yesus Kristus, berkat pun dilimpahkan. Dia nggak dewasa, dia belum mengerti apa artinya mengabdi kepada Tuhan. Saya kurang ajar loh pakai nama Tuhan. Dia mengabdi kepada dirinya sendiri atau kepada iblis. Betapa saya menghina nama itu, nama Yesus. Amin. Anda bisa ngerti? Makanya ya sekarang makin ngerti firman. Kalau saya diminta doakan Pak toko saya, ya iya. Saya jadi berat juga. Lu ngerti nggak hidup untuk apa? Kalau tokonya jadi besar, jadi laris, kamu jadi kaya, kamu sombong. Masa aku memperkuda Tuhan untuk keambisianmu, gitu loh, kesombonganmu. Capek saya, suruh deh pendeta lain kamu amplopin situ. Makanya kalau sampai saya mendoakan satu kantor atau toko, lalu dapat amplop, kayak terhina saya. Untung juga dia belum kok, betul nggak saudara? Lalu kayak saya itu dukun yang dipanggil supaya, gitu loh, ngerti nggak? Nah kalau dukun pakai nama dan kuasa setan ya nggak masalah. Kalau saya pakai nama yang terhormat Allahku, nggak bisa. Tapi dulu mana mikir begitu, nama Yesus jual murah gratis, mengerikan saudara. Dan saya kira masih banyak tuh jemaat mengundang, jangan wakilnya Pak Eras, kurang manjur. Kita mesti manggil Pak Eras langsung, itu lebih manjur. Dia pikir saya jamu kali, kok pakai manjur itu loh. Kalau orang Kristen yang benar, karaktermu baik, engkau tahu motivasi yang baik, engkau punya motivasi yang baik untuk melayani Tuhan, engkau pasti diberkati. Cuman kadang-kadang Tuhan memberi berkat cuma cerit dan punya jadwal gitu, punya roster, nggak jebret. Anda tenggelam modar. Jadi kalau Tuhan seperti menahan berkatnya atau memberikan berkat secara bertahap, Anda harus mengerti itu kebijaksanaan Tuhan untuk kebaikan kita. Yang pasti nih, Tuhan gak permalukan anak-anaknya yang mau melayani dia. Tapi jangan nipu Tuhan loh, kan banyak orang nipu Tuhan gini. Tuhan, kalau tender ini cool, aduh untungnya besar banget Tuhan, angpaunya haya, besar banget. Tuhan aku janji melayani engkau. Swear. Tuhan tahu hari ini kamu serius membantu aku, tapi kamu itu belum dewasa. Ketika kamu pegang duit banyak, egomu muncul, kesombonganmu naik. Nggak bisa, nak. Nggak bisa. Maka lebih baik kita ini bertumbuh dulu dalam Tuhan, saudara. Ya. Nanti kita mengenal pribadi Allah. Kita nggak sembarangan nyabut nama Yesus, suka-suka dalam nama Yesus. Tender dimenangkan. Nggak begitu. Tuhan berkati. Nggak sembarangan. Ngerti ya saudara? Jangan sampai jadi orang Kristen yang sudah sekian lama jadi orang Kristen tapi nggak tahu diri. Urusan dengan Tuhan hanya karena mau mendapat keuntungan
materi atau kesenangan dengan menggunakan nama Yesus. Waduh, you nggak menghormati nama itu. Nama itu agung. Gunakan sepantasnya. Oke, teruskan Pak. Ciri keempat, ada usaha menyalahgunakan nama Tuhan. Ini akibat terburuk dari kebodohan seseorang karena tidak mengenal kebenaran. Tuhan disamakan dengan kuasa-kuasa setan yang bisa diatur sesuka-sukanya. Padahal setan pun juga tidak bisa diatur. Kalau kelihatannya dapat diatur, sebenarnya tidak. Setan memberi apa yang diminta manusia dengan imbalan jiwa manusia itu. Tetapi Tuhan tidaklah demikian. Sesungguhnya orang-orang Kristen adalah anak-anak tebusan yang menjadi miliknya, yang hidup untuk mengabdi kepada Tuhan. Di sini terjadi pelanggaran terhadap hukum ketiga, yaitu menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Memanfaatkan dan menyalahgunakan itu hampir sama, saudara. Tapi saya memisahkan di sini supaya lebih rinci, saudara. Ya, nah menyalahgunakan nama Tuhan itu, ya, ini dosa menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Bukan gini, Allah, lu nggak ngerti aja. Kamu bilang apa? Allah, nggak ngerti aja. Nggak boleh sebut nama Allah dengan sembarangan. Maksud gua bukan begitu. Allah itu artinya, itu kan bahasa, ngerti tidak? Dulu kan gitu kita. Allah, mana bisa? Kamu sebut nama Allah tadi. Allah, gitu. Maksudnya menyebut nama Tuhan itu dengan sembarangan, menyalahgunakan nama Tuhan. Itu maksudnya. Oke, jangan menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Pak, Bu, saya sudah ketemu anak-anak Tuhan, orang Kristen, pendeta-pendeta yang menyalahgunakan nama Tuhan ini. Pendeta lebih berani dari jemaat. Terus, banyak orang Kristen yang memiliki alasan yang salah dalam mengiring Tuhan, tetap merasa ada di jalur yang benar, sebab merasa sudah memuliakan nama Tuhan. Artinya membuat nama Tuhan menjadi besar. Ia berpikir bahwa tanpa orang percaya menyerukan namanya, maka nama Tuhan tidak bisa menjadi masyhur dan menjadi besar. Ini kan anak kecil. Besarkan nama Tuhan. Artinya apa coba? Serukan nama Yesus. Hari ini ayo kita serukan nama Yesus. Sebut Yesus 5 kali. Yesus, 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 Yesus. Kurang ajar itu orang-orang tuh. Coba nama Eras setempeleng dia. Enak aja. Itu WL tuh kurang ajar loh. Coba kita serukan nama Yesus terus setelah 3 kali kita bilang yes ya. Yesus, 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 yes. Maksudnya apa? Serukan nama Yesus. Setan takut. Ya, nggak ngerti maksudnya ini. Banyak orang Filipina namanya De Yesus. Orang Spanyol juga. Orang Portugis juga. De Yesus. Ini Yesus yang mana ini? Kan gitu. Terus? Lebih naif lagi kalau merasa sudah menyerukan nama Tuhan hanya karena mempopulerkan nama Yahweh yang dianggapnya sebagai nama diri Allah secara mutlak dan permanen. Ada buku yang judulnya Mengapa Nama Yahweh Makin Populer? Gitu. Ini ditulis oleh para penyanjung nama Yahweh. Saya bukan nggak menyanjung nama Yahweh, saya menyanjung pemilik nama itu. Yang saya panggil Allah Bapak atau Bapak. Mengapa nama Yahweh makin populer? Suka-suka situ. Lu yang mempopulerkan. Lalu merasa dia telah menyerukan nama Allah. Terus? Mereka merasa sebagai pengikut Yahweh yang setia dan menyukakan hatinya hanya karena mengagungkan nama Yahweh dengan menyebut namanya serta mempopulerkan namanya. Mereka juga merasa berjalan di jalur kebenaran Tuhan hanya karena sebutan Yahweh mereka miliki. Coba, naif nggak saudara? Biar aja. Ini setahun 2 tahun mereka masih, 10 tahun masih, 20-30 tahun saya mau lihat. Apa cukup itu? Ini lagi hangat, lagi hot-hotnya. Nanti usia 20-30 tahun, apa lebihnya kamu? Kita lihat aja.
Saya bukan ngajak berantem. Ya jangan merasa you itu orang paling benar dengan menyebut nama Yahweh. Nanti kalau semua kita sepakat orang Indonesia, yuk kita sepati nama Allah dengan Elohim. Ayo. Nah tapi selama ini kita sudah biasa melafalkan nama Allah yang kita tujukan kepada pribadi yang menciptakan langit dan bumi, Bapak di surga. Ya udah. Masalahnya apa sih? Tapi Allah itu kan jabatan Pak, bukan nama diri. Tidak ada nama di dunia yang bisa memuat keberadaan atau mewakili keberadaan Allah. Tidak ada. Lagi pula nama Yahweh kan disesuaikan dengan lafalnya orang Ibrani, saudara. Lagi pula Tuhan kasih tahu nama juga kan ditanya. Sebenarnya namamu siapa? Asher, Ayeh tadi. Kalau nggak ditanya Tuhan nggak kasih tahu. Kalau itu penting Tuhan kasih tahu pasti sebelumnya. Jangan lupa ya nama saya loh ya. Bukan 100 loh, Erastus. Ya biar dipanggil. Saya sering dipanggil Eratus loh saudara. Ya beberapa kali Eratus bukan Erastus. Saya diem aja nggak apa-apa. Yang penting ini kan maksudnya. Aduh di daerah itu pernah mendoakan. Kayak begitu hambamu Bapak Eratus. Tapi nggak ada yang ketawa loh saudara. Karena orang tahu itu saya maksudnya. Tapi kalau kayak berdoa Bapak 100, Bapak Cepek maksudnya, loh, nah itu orang ketawa dong. Gembala sedang dari jemaat Robocop ya Tuhan, loh. Nah itu pasti ketawa dong. Kami berdoa untuk Bapak Gembala Sidang, Bapak 100 Sabdono yang mengembalakan Robocop. Waduh, nah, itu mah kacau dah itu. Nah, stop dulu. Jangan berdoa begitu, stop. Tunggu Tuhan maaf ya, Erastus Sabdono bukan 100. Erastus. Saya juga pernah beberapa kali mendengar orang berdoa Yesus Kristus. Betul nggak? Orang sleep in him. Yesus Kristus, gitu loh. Ya orang juga tahu itu masih Yesus Kristus, bukan saya diam aja gitu. Kalau Yesus Spiritus itu salah. Kristus bukan Spiritus. Tapi kalau Yesus Kristus ya udah deh, nggak apa-apa lah. Itu pendeta-pendeta tua-tua salah ngomong. Ya Tuhan Yesus Kristus. Nggak apa-apa daripada Yesus Spiritus. Oh nggak boleh. Kristus. Kristus artinya Kristus yang diurapi. Kalau Spiritus itu beda tahu. Itu beda. Ya teruskan. Dalam hal ini perlu dimengerti apa yang dimaksud dengan memuliakan nama Tuhan, atau menyerukan nama Tuhan, atau membesarkan nama Tuhan, atau meninggikan namanya. Hendaknya kita tidak berpikir seolah-olah Tuhan membutuhkan kita untuk menyerukan nama Tuhan. Seakan-akan Tuhan kurang berdaya melakukannya sendiri. Yang benar adalah bahwa Dia adalah Maha Kuasa. Ia bisa bertindak tanpa bantuan siapapun. Amin. Kalau kita bisa menyerukan nama Tuhan itu anugerah. Nah, apa itu menyerukan nama Tuhan? Nah, kita baca sekarang. Dalam kehidupan umat perjanjian lama, nuansa ini kuat sekali. Bangsa Israel harus menyerukan nama Tuhan. Bangsa itu menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk memperkenalkan Allah yang benar. Bangsa itu memang bejana Tuhan, mewariskan pengenalan akan Tuhan kepada manusia di bumi, bahwa Allah yang benar adalah Allah Israel. Kan sebelum Yesus datang, bangsa itu menyerukan nama Tuhan, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia ini loh yang mengutus siapa? Putranya. Itu aspek yang berikut. Dengan menyerukan nama Allah, bangsa Israel itu aman. Ini loh umat pilihan Allah, buktikan ya kalau umat pilihan Allah itu baik gitu. Allah lindungi. Karena Allah yang benar, Allah Israel. Tapi kalau bangsa itu bandel, lihatnya orang bandel, digebuki. Nama Tuhan nggak pernah terhina. Karena, wah dia menghina nama Tuhan loh Pak. Dia merendahkan, melecehkan nama Tuhan. Dia pindah agama, dia menghina nama Tuhan. Nama Tuhan nggak bisa dihina. Tunggu waktunya. Lu dihina nanti, baru orang tahu. Gara-gara lu meninggalkan Tuhan Yesus. Nggak bisa nama Tuhan dihina. Seandainya bisa. Tunggu tanggal mainnya. Begitu semua secara dunia berakhir, Tuhan Yesus yang tampil sebagai Raja. Ayo, siapa lawan dia? Oke, teruskan Pak.
Mereka hanya memiliki kapasitas menyerukan nama Tuhan, Yahweh, sekedar mempopulerkan namanya. Iya. Jadi orang Kristen tidak seperti itu terus. Hal ini juga berkaitan dengan keselamatan dan kemakmuran jasmani bangsa itu. Dengan menyerukan nama Yahweh, menunjukkan nih Allah kita Allah Yahweh, itu Allah membuktikan keperkasaannya. Kolosum terbelah. Betul nggak? Makanya orang-orang Kanaan yang akan dilewati oleh orang Israel kalau di Mesir, ketakutan. Udah mendengar nama Allah Israel. Sekarang orang Kristen mau balik lagi ke zaman Israel. Apa pula itu? Teruskan. Hal ini sangat berbeda dengan umat perjanjian baru. Mereka belum bisa menyerukan namanya seperti yang harus dilakukan umat perjanjian baru. Sebab mereka belum menerima karunia Roh Kudus dan kebenaran Injil. Pada akhirnya, karena bangsa Israel tidak hidup dalam kepatuhan kepada Taurat, maka Tuhan pun akhirnya membiarkan namanya terhina. Yaitu ketika membiarkan bait suci dihancurkan dan umat pilihan ditaklukkan. Namun Tuhan tidak merasa terhina dan terendahkan karena hal tersebut. Sebab tidak bisa. Ketika Israel dikalahkan, bait Allah yang katanya lambang kehadiran Yahweh dirusak, dilatakan tanah. Mana Allahmu? Tuhan diam. Tidak peduli, diterhina. Tidak merasa terhina. Siapa sih manusia? Amin, saudara. Saat itu kita pelajari loh, kalau misalnya gereja dibakar, ditutup, seolah Tuhan nggak menolong, yang nutup bisa hehehe, mana Allahmu? Diam aja, nggak apa-apa. Tunggu tanggal mainnya. Saudara bisa mengerti ini? Kasihan ya, saudara kita yang di daerah, lalu kita yang di kota. Api menyala di depannya. Ya, mereka nggak bisa nyanyi itu loh, mereka. Habis dibakar gitu terus nyanyi di bawah pohon. Api menyala di itu. Nggak bisa api orang yang bakar gerejanya. Oke, terus? Sejatinya keistimewaan anak Tuhan adalah memiliki panggilan untuk menyerukan nama Tuhan. Apa yang dimaksud dengan menyerukan nama Tuhan itu? Menyerukan nama Tuhan berarti orang percaya memperkenalkan satu-satunya Allah yang benar dan Tuhan Yesus Kristus yang diutusnya. Setiap orang percaya mengemban tugas ini. Ya, amin saudara. Haleluya. Menyerukan, apa ini? Terus, Pak, apa itu menyerukan nama Tuhan? Kita jelaskan ringkas ini. Pertama, orang percaya harus berusaha untuk mengenal dengan benar pribadi Tuhan Sang Pencipta. Terus, untuk itu orang percaya harus sungguh-sungguh memburu pengenalan akan Tuhan dengan serius. Mengenal nama Tuhan belumlah berarti mengenal pribadinya. Ya, mengenal nama Tuhan Yahweh ke Elohim bukan berarti mengenal pribadinya, belum. Terus, jangan berpikir bahwa dengan mengenal nama Yahweh, maka secara otomatis atau paling tidak secara lebih mudah seseorang akan mengenal Allah dengan benar. Coba lihat naifnya orang-orang itu, saudara. Sudah rasa sudah menemukan pengenalan akan benar. Ya ampun deh. Terus? Pada kenyataannya kita menjumpai ada orang-orang yang memanggil nama Yahweh merasa lebih mengenal Allah dibanding dengan mereka yang memanggil Allah bagi Tuhan semesta alam. Wow. Nah, sudah mengerti itu? Pasti di antara saudara juga ada orang-orang yang pemuja nama Yahweh. Pernah ikut terus agak miring-miring. Benar juga ya. Nggak benar. Biar mengerti artinya menyerukan nama Tuhan itu apa, memanggil nama Tuhan itu apa. Mesti ngerti. Ya saudara. Nama Yesus menara yang kuat. Bukan nama dalam arti pelafalan nama Yesus, tapi pribadi yang punya nama itu. Amin. Harus bisa membedakan antara nama, sebutan nama, dan pribadi si pemilik nama itu. Terus Pak. Seorang yang mengenali penciptanya dengan benar akan lebih dapat menemukan diri sebagai makhluk ciptaan. Di sini orang percaya harus belajar mengenal siapa manusia itu dan belajar menyangkal diri, sehingga dapat membawa diri benar di hadapan Tuhan. Di sini kita dibawa kepada kehidupan untuk melayani Tuhan, yang memang untuk itu kita diciptakan Tuhan. Orang percaya harus mengalami proses pembaharuan pikiran terus-menerus untuk mengerti kehendak Bapa.
Kebenaran-kebenaran yang dipahami seseorang melalui pembaharuan pikiran akan mengubah hidup orang tersebut untuk dapat memperagakan pribadi Kristus. Tentu orang percaya seperti ini akan dapat menikmati damai sejahtera Tuhan yang tidak sama seperti yang diberikan dunia. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dalam hal ini, Tuhan menjadi sumber kegembiraan. Jadi yang pertama mengenal kebenaran, yang kedua memperagakan kebenaran. Maksudnya begitu. Terus, mereka memiliki jaminan hidup kekal, kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga. Kehidupan orang percaya yang memancarkan pribadi Kristus. 1. Memancarkan pribadi Kristus. 2. Dan memancarkan sukacita ilahi. 2. Sukacita ilahi. Memancarkan sukacita ilahi. Terus, inilah yang merupakan cara menyerukan nama Tuhan. Nah, menyerukan nama Tuhan bukan Yesus atau Tuhan ajaib saudaraku. Dulu matanya sebelah, sekarang 2 misalnya. Bukan. Hidup saudara tiap hari itu menyerukan namanya. Jadi saksi, dia betul-betul hidup, dia Allah yang benar. Kita jangan berkompetisi dengan tetangga, agama tangga dengan pedang. Ayo siapa yang lebih kuat? Yang menang dia boleh memaksa orang lain beragama yang dimiliki. Itu mah preman. Allahnya kampungan. Allah yang benar itu elegan. Kalau mau betul-betul berkompetisi nih, dari kelakuan hidup. Amin. Orang Kristen memancarkan pribadi yang agung, itu baru benar. Nah, saya dengar satu cerita, dan ini jadi, dan saya marah, dalam hati marah. Satu keluarga yang menerima pembantu dengan syarat harus beragama Kristen. Maka datanglah seorang pembantu yang beragama non-Kristen, tapi ngaku Kristen. Oke, sementara waktu dia kerja di situ ngaku Kristen ya. Sampai pada waktu Lebaran dia harus pulang. Akhirnya dia ngaku, saya sebenarnya nggak Kristen bu. Apa yang dilakukan oleh ibu ini? Disuruh pulang, nggak boleh kerja lagi. Kurang ajar nggak tuh? Ini yang bikin orang-orang non-Kristen jadi benci sama orang Kristen. Atau diintimidasi terus, masuk Kristen, masuk Kristen, masuk Kristen. Ini kurang ajar, nggak cara begitu. Kalau kamu masuk Kristen, gaji kamu saya tambahin. Ya ampun. Ini nggak bener. Ini tadi cerita beneran loh. Biar saudaraku, orang itu mengenal nama Tuhan dari pribadi Tuhan yang kita peragakan. Amin. Paling tidak mereka tidak melawan Yesus. Sebab Alkitab mengatakan yang tidak melawan kamu, di pihak kamu. Kalau Anda berbuat baik, nggak ada yang larang. Tapi kalau Anda berbuat baik, masih diludahin. Lu betul-betul lu anak Lucifer yang jatuh atau iblis. Betul saudara? Mari kalau mau betul-betul berkompetisi yang jujur, ayo lewat kelakuan. Amin. Mari jemaat jadi saksi dimanapun dia berada. Dari atasan, rekan sekerja, kolega bisnis, sampai sopir, pembantu, mencium keharuman kita. Orang ini different gitu loh. Itu bernamanya menyerukan nama Tuhan. Itu cara menyerukan nama Tuhan. Bukan Yesus, nyatakan kemuliaannya. Nyatakan kemuliaannya gimana? Nyatakan kemuliaannya. Artinya gimana? Coba gimana coba? Kabur bias, nggak jelas. Sekarang jelas? Jelas. Serukan namanya. Aduh, kasihan orang-orang Kristen yang nggak ngerti, nggak jelas. Serukan nama Yesus, nyatakan kemuliaannya. Gimana cara menyatakan kemuliaannya? Tolong ya, Anda harus mengerti hal ini. Terus Pak. Dengan hal ini, orang percaya memperkenalkan Allah yang benar dan Tuhan Yesus yang diutusnya. Dengan demikian orang percaya menjadi surat yang terbuka yang dibaca setiap orang. Mujizat dapat dipalsu, tetapi kehidupan seperti Kristus tidak bisa dipalsu. Kalau soal mujizat, tokoh ini bisa diambil cincin pakai pas. Dia bisa membuat orang sakit seketika jalan. Orang lumpuh di depan matanya di jalan. Orang lumpuh di mata dia jalan. Mujizat bisa dibuat oleh kuasa manapun, tapi berperilaku seperti Kristus yang lemah lembut, humble, mengerti orang lain, nggak bisa ditiru.
Kalau ada seorang majikan, ada seorang pemimpin perusahaan, ada seorang atasan, ada seorang pejabat tinggi, kalau bisa berkarakter ini, Anda akan menggarami lebih banyak. Karena saudara seperti ikan di akuarium, dilihat semua orang. Lebih efektif. Tapi biasanya kalau orang berpangkat, kaya, terhormat, ditakuti orang, gagal jadi panutan. Kiranya apa yang saya sampaikan saat ini memberkati saudara sekalian. Amin.